Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bikum wa ahlan wa sahlan. Selamat datang teman-teman semua, bersama kamu Zahra Ramadhani. Kali ini aku akan bercerita tentang Ramadan di Uni Emirat Arab. Oke, disclaimer dulu ya teman-teman. Karena aku di sini anak asrama, jadi mungkin aku akan bercerita seputar Ramadan aku di asrama. Kalau misalnya mungkin mahasiswa laki-laki, mereka bisa eksplor kemana-mana, keluar asrama atau mungkin ke Sharjah, keluar kota Sharjah atau keluar Dubai. Nah, sedangkan kalau aku itu dibatasi, jadi kayak harus bareng-bareng yang pernah aku cerita di video sebelumnya. Oke, fakta yang pertama adalah di univ aku, kalau misalnya awal Ramadan itu ada 10 hari libur teman-teman di awal karena menyambut Ramadan juga mungkin alasannya. Dan juga di akhir Ramadan kita tetap ada kelas, tapi kelasnya berubah jadi online class. Oh iya, karena di bulan Ramadan juga kita kan aslinya belajarnya huduri atau misalnya secara langsung tatap muka, tapi ada beberapa matkul atau pelajaran yang kita berubah menjadi online class. Mantap. Fakta yang kedua adalah tarawih di sini jarang ada ceramah teman-teman. Jadi aku awalnya kayak kaget, kok ini tarawih udah selesai gitu. Nah, jadi mungkin imamnya itu lebih fokus ke bacaannya. Masya Allah di sini bacaan imamnya the best, tartil-tartil. Dan tergantung imam sih, kayak misalnya 10 hari pertama nih, kalau di univ aku ya, di Masjid Jami Al-Qasimiyah itu kayak 10 hari pertama imamnya imam A, 10 hari ke pertengahan Ramadan itu imamnya yang B, bisa jadi ganti-ganti kayak gitu. Jadi biasanya ada imam tetap atau imamnya kan kalau misalnya di Indo kan tiap imam kan bisa berganti. Nah, terus habis itu di witirnya itu ada kunutnya. Oh iya, masih berkaitan dengan tarawih teman-teman. Aku juga awalnya kayak, wow, di sini ternyata yang pakai mukena itu adat banget orang Asia biasanya. Kayak orang Indo, orang Thailand, orang Filipina itu biasanya kita pakai mukena. Biasanya kalau orang Arabi itu mereka tuh biasanya kalau sholat pakai abaya atau abaya warna hitam biasanya, atau enggak ada mukena khusus teman-teman. Di sini tuh kayak mukenanya kan kalau kita atas bawah, kalau di sini tuh mukenanya dari atas sampai bawah nyambung gitu. Aku punya contohnya kayak gini ya. Masya Allah, di sini sangat pada dermawan banget. Waktu kami traweh dari asrama ke masjid itu jauh kan, lumayan. Kita jalan kayak setengah kilo kurang lebih segitu. Di belakang masjid, itu masjidnya. Di kulkas masjidnya itu udah ada yang menyediakan air minum teman-teman. Jadi air minum kecil-kecil gitu kayak udah ada yang nyiapin, Masya Allah. Itu sangat dermawan di sini, kayak ini buat orang-orang yang sholat disediakan air minum. Ternyata itu dari pemukim di sini atau dari anak-anak asrama di sini. Masya Allah kan, pada semangat banget. Jadi bener-bener semangat fasabiqul khairatnya itu berasa banget di sini. Adanya qiyamul lail berjamaah. Kalau misalnya di 10 malam terakhir teman-teman. Biasanya qiyamul lail itu dimulai dari jam 12.30 sampai dengan selesai. Poin keempat adalah waktu aku tasawuf itu toleransinya orang di sini, Masya Allah. Jadi kayak sampai ada tulisan dilarang makan dan minum di sini. Kayak di tempat-tempat restoran kopi-kopi gitu kayak ada tulisan kayak gitu. Nah, Masya Allah kan. Terus juga sampai tempat bubble tea di sini pun juga tutup. Oke, wow. Yang buka tuh kayak tempat-tempat Carrefour dan lain-lain. Oh iya, fakta unik yang kelima adalah adanya suara murotal di dalam Carrefour ketika bulan Ramadan. Aku malah kayak, wow, ada sampai Masya Allah ya, aku nggak tahu emang ini di kota Sharjah saja atau di Dubai juga ada, aku nggak tahu. Tapi yang pasti di Zahia Mall itu ada murotalnya di Carrefour-nya. Oh iya, terus kalau misalnya nanti nih azan zuhur misalnya, itu juga ada suara azan di mall. Itu busuk. Oh, dia pengen ke situ. Oh, Masya Allah, kayak ada suara azan. Kayak bener-bener apapun kondisinya tetap mengingat Allah. Mantap, Syarjah. Fakta unik yang keenam adalah adanya sahur jama'i di malam hari. Itu yang ngadain adalah siapa? Yang ngadain dari asrama aku sendiri atau madam. Beliau mengadakan kayak sahur jama'i bersama gitu di taman asrama. Itu kayak ngejarin kayak makan bareng gitu pakai roti-roti. Tapi waktu itu aku sayang nggak ikut karena aku lagi ada beberapa tugas atau kewajiban yang aku harus prioritaskan terlebih dahulu gitu. Oke teman-teman, and the last but not least, ayu ikhtisar fihi wa mal muhim. Nah,
Kalau menurut sudut pandang aku, yang pertama itu adalah melatih kita untuk bisa fokus. Maksudnya apa? Aku mengkaitkan dengan adanya libur di 10 awal Ramadan dan adanya online class di 10 akhir Ramadan. Aku berpikir bahwasannya jamiah ini memberikan kami kesempatan untuk bisa lebih fokus dan bisa lebih menyesuaikan diri dengan Ramadan agar kita bisa lebih fokus ibadah dan menghasilkan kualitas ibadah yang bagus tentunya insya Allah dan konsisten. Kedua adalah lagi-lagi menghargai orang lain. Di sini aku ngelihat kayak Uni Emirat ini benar-benar mengajarkan aku menghargai dari berbagai sudut. Misalnya, dari segi sederhananya ketika kita berpuasa, waktu di mall kan ada orang non-Islam, ada orang Islam, dan banyak orang lainnya. Jadi mereka saling menghargai gitu, dan aku nggak sejauh ini, aku nggak ngeliat kayak misalnya ada yang jadi berantem gitu gara-gara toko nggak dibuka, nggak ada yang kayak gitu. Sejauh ini ya, dari mata penglihatan aku, wallahu alam ke depannya, kayak gitu. Berikutnya, yang ketiga adalah semangat ibadah yang Masya Allah banget, yang fastabiqul khairat, bener-bener wow, kayak gitu. Contohnya apa? Kedermawanan orang-orang di sini pada sering bagi-bagi, kadang-kadang orang-orang tuh saling berbagi. Kalau ngeliat mahasiswa di sini pada semangat banget jalan ke masjid dari asrama ke masjid yang menurut aku lumayan jauh dan membutuhkan waktu kalau bolak-balik. Sekarang lagi otw terawih. Kayak gitu. Iya, tambahan juga aku mengkaitkan ini dengan adanya suara mulut tuh di careful. Itu menurut aku mungkin bisa berpahala juga buat orang yang mendengarkan kan. Terus juga ketika ada suara azan di mall, maksudnya bisa jadi reminder buat orang lain, dan siapa tahu orang yang mempunyai ide itu juga mendapatkan pahala kan. Jadi di sini benar-benar nanamin kebaikan dari berbagai sisi. Kira-kira kamu mau tahu apa lagi nih tentang fakta-fakta unik di Uni Emirat Arab? Yuk komen di bawah. Syukran ala husni ihtimam minkum. Ma'assalamah. Kullu 'am wa antum bil khair.